Bermain bersama, riang gembira, membangun kekompakan adalah hal-hal yang menyenangkan ketika kita melakukan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya negara kita. Namun sayangnya, di era modern sekarang ini, banyak anak yang tidak mengenal apa itu permainan tradisional. Anak-anak lebih memilih untuk bermain gadget daripada harus bermain di luar rumah. Padahal kegiatan seperti itu tidak bisa mengembangkan kemampuan seorang anak. SMP Negeri 3 Ngrambe merupakan salah satu sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka tentunya ada sebuah program P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya adalah Nurul Fatati, salah satu pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Ngrambe. Pada video praktik baik kali ini, saya menerapkan sebuah program P5 atau yang disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 kali ini mengangkat tema kearifan lokal yang memuat sebuah permainan tradisional. Dalam praktiknya, saya membuat modul pembelajaran interaktif yang berisi sebuah materi, lembar kerja peserta didik, disertai dengan link-link video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, anak-anak hebatku, untuk mengecek kekompakan kalian dan semangat belajar kalian pagi ini, kalau Bu tadi bilang SMP Negeri 3 Ngrambe, kita gaungkan bersama-sama religius, santun, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Bisa dimengerti? Siap ya? SMP Negeri 3 Ngrambe, religius, santun, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Pagi ini kita akan belajar tentang Gema Peta. Apa itu Gema Peta? Gerakan mengenalkan permainan tradisional Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin memberi sedikit pengetahuan bahwasanya Gema Peta atau gerakan mengenalkan permainan tradisional Indonesia ini adalah salah satu bentuk dari penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal, ya. Nah, dimensi apa saja yang harus kita pelajari di P5 kali ini? P5, dimensinya temanya adalah kearifan lokal. Dimensi yang akan kita pelajari ada 3, yaitu gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Karena sekolah kita ini adalah sekolah penggerak dan menggunakan kurikulum merdeka, maka dalam satu semester kalian akan melakukan P5 atau yang disebut dengan penguat profil
Selain diberi pengantar dan pengenalan tentang permainan tradisional, para peserta didik juga diajak bermain sebuah kuis dengan memanfaatkan teknologi melalui platform Quizizz. Tujuannya, anak-anak lebih mendalami apa itu permainan tradisional, cara memainkan, dan dari mana permainan tradisional itu berasal. Kita bisa melihat siapa yang sudah dan yang belum. Oke, segera jadi pemenang. The first one. Selamat kepada dari kalian ketiga yang telah memenangkan kuis tadi, coba utarakan apa yang kalian dapat dan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran pagi ini. Bisa dari Mas Jamesa? Tahu berbagai permainan tradisional dari berbagai daerah. Oke, kemudian yang dirasakan? Senang. Oke, dari Mbak Tias? Oh, Ikra dan Lampung. Nah, rasanya? Senang dan gembira. Mbak Bunga yang terakhir? Saat melakukan pelajaran hari ini, saya baru tahu kalau Kansing itu dari Riau. Oh, jadi sebelumnya belum tahu ya? Belum. Oke, jadi sekarang lebih tahu? Ya. Apa yang dirasakan? Senang dan seru tentunya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Modul ajar yang saya kembangkan pada praktik baik kali ini sebagai salah satu sarana pendukung P5 di sekolah. Modul ini dapat diakses secara online oleh peserta didik ataupun fasilitator. Pada P5 kali ini, peserta didik diajak untuk melakukan kegiatan berdiskusi, presentasi, dan mengampanyekan apa itu permainan tradisional melalui praktik bermain bersama. Hal ini selaras dengan dimensi P5 yang diangkat, yaitu bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Pada akhirnya, produk yang dihasilkan anak-anak berupa video yang mereka kreasikan menggunakan aplikasi CapCut atau Canva. Setelah itu, mereka unggah di sosial media masing-masing yang diberi tagar mengkampanyekan permainan tradisional. Ayo lestarikan permainan tradisional SMP Negeri 3 Ngrambi. Hal ini berguna untuk mengetahui pentingnya dan melestarikan permainan tradisional yang saat ini hampir punah. Permainan Sunda Manda Engklek awalnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu Sudak Mandak. Permainan ini awalnya populer di kalangan anak perempuan pada masa penjajahan Belanda. Hingga kini, permainan Manda Engklek tak lengkang oleh waktu dan tetap dimainkan. Gunung adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia yang berkembang di beberapa daerah. Setiap penyebutan di daerahnya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai gempur gunung, lempar sendal, dan lain sebagainya. Cara bermainnya pun cukup mudah, seperti video yang saat ini sedang kami putar. Semoga praktik baik yang saya berikan tentang Gema Peta gerakan mengenalkan permainan tradisional dapat berlanjut dan bermanfaat bagi guru lain. Selain itu dapat menginspirasi untuk penerapan P5 di sekolah dengan tema kearifan lokal.